Minasan! Chapter 248 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Jiwa yang Sehaluan. Judul yang menjelaskan bagaimana Gozu mengklaim bahwa dirinya sama dengan Shishiba sebagai tipe orang yang tidak bisa bersungguh-sungguh hanya demi diri sendiri. Tapi Shishiba menolak dianggap sama. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, di hadapan Nagumo yang telah menyelesaikan pertarungannya. Diawali dari 3 orang pembunuh bayaran yang melihat Nagumo sudah tidak sadarkan diri setelah pertarungannya melawan Oki. Mereka terkejut melihat Nagumo sebagai daftar buronan khusus. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia ada di sini? Dia terluka parah. Apa dia sudah mati? Mereka pun mulai tersenyum karena memikirkan bahwa mereka tinggal bilang saja kalau merekalah yang telah membunuhnya. Temannya menanggapi bahwa itu terdengar bagus. Tetapi setelahnya, kepala mereka bertiga sudah lepas dari leher karena Nagumo menebasnya Minasan. Wah, cepat sekali. Nagumo yang kesusahan bernafas tahu kalau dia sempat kehilangan kesadaran. Lalu dia ternyata tidak sadar kalau sudah menebas 3 orang sekaligus. Berarti itu tadi gerakan refleks. Gokil. Nagumo justru bertanya-tanya, apa ini? Tidak mungkin. Di sini Nagumo seperti mengkhawatirkan sesuatu ya Minasan. Beralih ke lokasi lainnya di mana Shishiba sedang bertarung sengit melawan Gozu. Keduanya saling beradu bahkan saat sedang di udara. Namun Gozu justru cengengesan membuat Shishiba menanyakan, apa yang kau tertawakan? Gozu menjawab bahwa dia terkejut Shishiba bisa datang kemari dengan begitu bersemangat untuk bertarung. Mendengar itu, Shishiba bertanya balik, apa? Gozu menjelaskan bahwa mereka sudah menguasai JAA dan juga pemerintahan. Pada tahap ini, sebesar apapun perlawanan Shishiba, itu tidak akan berarti. Namun, Shishiba justru tersenyum mengingatkan Gozu untuk tidak salah paham. Bukan berarti Shishiba ingin merebut kembali JAA atau melindungi tatanan Jepang. Shishiba tidak punya motif semulia itu. Gozu lantas menanyakan, lalu kenapa Shishiba mempertaruhkan nyawa? Sembari terus menyerang Gozu dengan melompat ke udara, Shishiba menjawab singkat, kalau kau dipukul, balaslah. Bukankah itu sudah cukup? Keduanya pun baku hantam dengan serunya Minasan. Tapi di sela-sela itu, Gozu menegur Shishiba. Jangan berpura-pura tegar. Gozu sangat memahami Shishiba. Kau itu sedikit mirip denganku. Awalnya Shishiba terdiam mendengarnya. Tapi kemudian dia menendang Gozu dengan kaki kirinya sambil bertanya, dalam hal apa? Gozu tampak santai menjawab bahwa Shishiba bukanlah tipe orang yang bisa bersungguh-sungguh hanya demi dirinya sendiri. Keduanya pun saling menjaga jarak, membuat Shishiba mengomel. Apa maksudmu? Kau kira aku menjadi pembunuh demi dunia atau demi orang-orang? Gozu justru mengejek. Entahlah. Shishiba langsung berceletuk, bodoh sekali, mati saja sana. Dengan energi listrik yang sudah Gozu kumpulkan pada tangan kirinya, Gozu menjawab bahwa dia juga hampir mengatakan hal yang sama pada Shishiba. Kita pun diperlihatkan bagaimana Gozu yang menerjang menggunakan sarung tangan listriknya. Di sini efek listriknya besar sekali ya, sehingga Shishiba berusaha mundur untuk menghindar, tapi Gozu tidak membiarkannya dengan cara menarik dasi Shishiba untuk tetap dekat dengannya dan langsung menyerang dengan tangan kanannya yang sudah tidak dialiri listrik Minasan. Namun siapa sangka, bukannya Shishiba yang terluka, melainkan Gozu yang mencipratkan darah pada bahunya setelah dihajar menggunakan palu kambing milik Shishiba. Wah, gila nggak tuh? Tentu saja Gozu memuji Shishiba yang gerakannya cepat sekali. Kemudian Shishiba telah bersiap dengan menarik paku-paku yang tertancap pada tiang listrik. Dan dengan lincahnya, dia membuat paku-paku itu terlempar tepat di hadapannya
untuk langsung dipukulnya menggunakan palu dan terbang seperti peluru yang mengincar tubuh Gozu. Setelah melancarkan serangan itu, Shishiba dengan santai bertanya, "Ada apa? Mari terus bertarung habis-habisan." Di sini, penggambaran Gozu agak aneh ya. Mata kanannya seperti tidak digambar dengan baik. Lagi-lagi kita doakan semoga Yuto Suzuki Sensei sehat-sehat ya. Amin. Lalu Shishiba mengejek Gozu dengan mengatakan, "Sepertinya listrik memang tidak gratis. Bukankah sudah waktunya Gozu mengisi ulang?" Tapi Shishiba justru waspada setelah melihat sendiri listrik yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Gozu. Dengan menyeramkan, Gozu mengancam akan membunuh Shishiba dalam mode hemat daya. Tiba-tiba, Shishiba berbicara bukan pada Gozu, mengatakan, "Jadi, kau menyadarinya." Gozu pun sangat terkejut karena dia menerima serangan brutal dari gergaji mesin bundar yang tak lain adalah milik Osaragi. Naas bagi Gozu yang kini terlempar jauh minasan. Osaragi pun menangkap gergaji mesinnya lagi dan mendapatkan pujian dari Shishiba karena selalu datang tepat pada waktunya. Namun, Shishiba memastikan di sana sudah selesai. Osaragi justru menjawab bahwa mereka telah mengambil dari dirinya. Shishiba bertanya, "Siapa?" Dengan singkat, Osaragi menjawab, "Kumasan." Membuat Shishiba bingung dengan beruang yang dimaksud Osaragi. Apa beruang akhirnya sudah sampai ke Tokyo juga? Padahal maksudnya adalah Sakamoto. Beberapa saat kemudian, keduanya mulai waspada setelah mendengar suara sengatan listrik di mana Gozu mulai menyerap energi listrik dari pachinko. Sarung tangan listriknya kini memegangi kabel-kabel listrik. Dengan menyeramkan, Gozu yang telah berada di depan gedung pachinko menyebut bahwa kota ini dipenuhi listrik. Jadi, dia punya banyak tempat untuk mengisi daya. Tapi, Shishiba menyindir Gozu yang sombong sekali sambil menantang dengan palu kambingnya. Lagi pula, "Jangan mencuri listrik, dasar pengemis." Gozu pun tersenyum dengan sarung tangan listriknya serta Osaragi yang menyalakan gergaji mesin bundarnya. Pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai. Gozu melompat dengan listrik di tangan kiri dan kanannya. Lalu Shishiba menerjang dengan palu di tangan kiri dan kanannya juga. Sedangkan Osaragi memantau Gozu dengan gergaji mesin bundarnya yang berputar kencang. Shishiba sangat serius menatap Gozu, sementara Gozu tersenyum sumringah melihat lawannya itu. Dan chapter 248 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, pertarungan yang seru. Apakah Gozu bisa dikalahkan? Toh, Shishiba sudah berduet dengan Osaragi sekarang. Lalu, apakah Nagumo yang telah mengalahkan Oki masih akan memiliki sesi pertarungan lain? Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.